Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut seorang ustadz mengatakan bahwa Alkitab itu hanya terjemahan, tidak ada teks aslinya. Nah, saudara dalam Tuhan, beliau lupa kalau dia ceramah Al-Qur'annya, dia menggunakan terjemahannya, saudara dalam Tuhan. Tidak mungkin dia ceramah menggunakan bahasa Arab, pastinya tidak dimengerti oleh jamaah. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah lucunya seorang ustadz di video berikut. Mari kita lihat videonya. Karena kita punya original teks, kita punya teks aslinya. Mereka tidak punya. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau enggak? Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Saya berani ngomong itu fakta, Pak. Saya kalau nggak berdasarkan data, ini terjemahan. Ini terjemahan, ini terjemahan. Ini terjemahan. Kita orang-orang ini tondone tak pelajari. Tapi nek ngaji lo tonggo cari ini petangnya kitab padangnya hati. Padangnya kitab petangnya hati. Sampai nggak tahu diwasa. Ini. Sorry. Jadi kalau ada pakar-pakar teman-teman dari pendeta-pendeta bilang Gus Putih itu nggak pernah baca kitab. Kitab itu sampai ledek tak pelajari kok. Nggak pernah belajar kitab. Ini sampai ledek dibaca tadi. Dan siapa? Kelebihan keunggulan kita itu punya original teksnya. Teks. Aku ngomong original teksnya teks aslinya. Teks bahasa aslinya. Mereka terjemah. Nah, di sini Ustadz ngalor ngidul ini mengatakan Alkitab tidak ada original teksnya. Wah, sekali lagi saudara, ini satu pelecehan terhadap Alkitab saya. Ya, apakah benar klaim dan tuduhan Ustadz ngalor ngidul ini? Ya, bahkan kita memiliki naskah dan original teks lebih 5.000 manuskrip. Lalu mendadak ia menyimpulkan bahwa Alkitab ini, kitab suci ini tidak ada original teks. Ini satu tuduhan dan pelecehan terhadap Alkitab kekristenan, ya, yang menuduh tanpa ada bukti. Ya, mari kita lihat apakah benar klaimnya bahwa Alkitab tidak ada original teksnya, hanya terjemahannya. Inilah videonya berikut ini. Tuduhan yang paling sering kali ditujukan kepada orang Kristen adalah Alkitabmu selalu saja direvisi. Tapi ketika aku nanyain di mana yang direvisi, mereka selalu menunjukkan terjemahan Alkitab. Yang jelas kalau terjemahan pasti itu direvisi. Seperti Al-Quran saja ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwamuna 3 kali mengalami revisi. Tapi kalau kita bicara mengenai teks asli, kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana Al-Quran hanya memiliki 7 manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip tersebut tidak berubah sejak semula. Dan bahkan beberapa di antaranya berjarak hanya sekitar belasan tahun dari kematian Yesus Kristus. Jadi, terjemahan bisa saja direvisi, tapi teks asli masih ada dan tetap sampai sekarang. Nah, itulah dia teman-teman, bahwa ada 5.000 lebih manuskrip atau naskah asli original teks Alkitab. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz ngalor ngidul ini adalah merupakan satu kebohongan dan juga pelecehan terhadap Alkitab, saudara. Ya, lanjut, mari kita lihat ocehan Ustadz ngalor ngidul ini. Jadi gini Pak, agama itu beres nggak beres dilihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, agama itu beres. Tapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu nggak beres. Jangan kalian lihat Kristen itu satu, enggak. Baik, saudara Tuhan, videonya ya, seorang ustadz mengatakan bahwa Alkitab itu hanya kitab terjemahan, tidak ada original teks. Nah, saudara Tuhan, ini lucu. Beliau lupa
bahwa setiap beliau ceramah Al-Qur'annya pastinya dia terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Karena kalau dia bicara bahasa Al-Qur'an atau bahasa asli Al-Qur'an kepada jamaah, jamaah pasti tidak mengerti. Jadi apa bedanya dengan Alkitab? Alkitab pun punya original text, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya setiap jemaat gereja mengerti ketika firman Tuhan itu disampaikan. Ya, inilah anehnya seorang ustadz di video ini. Ya, dia mengatakan bahwa Alkitab ini hanya terjemahan. Ya, dia lupa kalau dia sendiri ceramah di dalam masjid pastinya, ya, dia menggunakan terjemahan daripada Al-Quran, atau dia menerjemahkan Al-Qurannya supaya jamaah-jamaah tahu. Kan ini sama, saudaraku dalam Tuhan, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah lucunya beberapa orang ustadz yang suka membahas Alkitab, ya, yang mengatakan bahwa Alkitab tidak ada original teksnya, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab itu pun bukan firman Tuhan dan segala macam, ya. Saudara dalam Tuhan, apa salahnya kalau mereka mau ngebahas agama, ya mereka ngebahas agama mereka sendiri tanpa harus ngebahas Alkitab atau tanpa harus mengungkit-ungkit iman Kristen, ya. Apakah mereka kekurangan bahan, ya, ketika mereka ceramah sampai mereka membicarakan Alkitab, ya, atau mereka tidak mengerti isi daripada kitab mereka sehingga mereka lari ke Alkitab dalam Tuhan. Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita, ya, karena saya perhatikan beberapa orang ustadz sering membahas Alkitab di dalam masjid, seperti di video saya ini juga, ya. Silakan saudara cek videonya, di mana seorang ustadz, ya, asik membaca Alkitab di dalam masjid, ya. Saudara dalam Tuhan, sebenarnya bukan hanya ustadz di video tadi, ada beberapa orang ustadz lainnya yang suka ngebahas Alkitab, termasuk juga beberapa orang mu'alaf, misalnya Ustadz Kainama, ya, dimana Ustadz Kainama ini sering sekali membahas Alkitab, tapi tujuannya apa? Tujuannya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri. Setiap kali dia ngomong Alkitab pasti ngawur, salah, ya. Ada videonya itu, ya, juga saya bahas di video saya sebelumnya. Dia berkata bahwa Yesus menikah, padahal di dalam Alkitab sendiri tidak tertulis Yesus menikah. Jadi mereka ngawur, saudara dalam Tuhan, ya. Seperti contoh juga Irene Handono mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan di tahun 320 Masehi. Ini pun ngawur, ya. Yesus tidak pernah diangkat menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, berkali-kali dia menyatakan diri sebagai Tuhan dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, ya. Jadi orang ini sembarang ngomong, seperti Ustadz di video tadi, ya, mengatakan bahwa Alkitab itu Alkitab terjemahan, tidak ada teks aslinya atau original teksnya, ya. Saudara dalam Tuhan, sangat disayangkan sekali, ya, seorang ustadz di video tadi yang harusnya menjadi contoh yang baik bagi jemaat justru mengajari jemaat untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Apa yang dia katakan di video tadi merupakan penghinaan bagi Kristen, bagi Alkitab, ya. Secara tidak langsung dia sudah mengajari jamaahnya untuk menjelek-jelekan Alkitab, untuk menjelek-jelekan kitabnya Kristen, untuk menjelek-jelekan Kristen, ya. Harusnya dia sebagai ustadz, ya, memberikan contoh yang baik, mengajarkan jamaahnya supaya tidak menjelekkan agama lain. Tapi tidak, saudara dalam Tuhan, justru secara tidak langsung dia mengajarkan hal yang aneh bagi jamaahnya. Tapi itu urusan dialah, ya. Kita tidak punya urusan dengan itu, ya. Dia mau bodohi jemaatnya, dia mau nipu jemaatnya, ya, silakan saja, ya. Karena apa yang dia katakan di video tadi merupakan tipuan, saudara Tuhan, ya. Dia membodohi jemaatnya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang dia katakan tidak benar, ya.
Alkitab itu punya original text, dan dari original text itu Alkitab diterjemahkan supaya apa? Supaya setiap jemaat-jemaat gereja yang mendengarkan firman Tuhan mengerti. Bayangkan kalau seorang pendeta atau hamba Tuhan ya berkhotbah misalnya, lalu menggunakan bahasa Ibrani Yunani. Ya jemaat pasti bingung. Dia ngomong apa di situ. Ya, lama-lama gereja itu bubar gitu loh. Makanya Tuhan berikan hikmat ya, untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia supaya setiap orang yang mendengarkannya ya, mengerti dan terberkati. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan berikan tanggapan saudara, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.